kantor Kahfi Center diselenggarakan pengajian Ramadan yang juga alhamdulillah dihadiri oleh kakanda kita bersama Abang Dr. Insinyur Haji Akbar Tanjung selaku Ketua Dewan Penasihat MN Kahmi. Juga hadir Kopres Bang Bip. Pak Yoga Muladi, Bang Sekjen, Bang Madin Bangkaradi dan pengurus jajaran MN Kahmi, serta saudara-saudara yang juga ikut serta secara daring di seluruh tanah air. Malam hari ini saya diberi topik yang juga pengakuan Bang Babai tadi memang sangat berat ya, tentang mencoba menguak. Menguak ini dalam bahasa yang lebih soft itu adalah menemukan kembali. Jadi berikhtiar untuk menemukan kembali transendensi puasa. Saya ingin melumatkan lagi, transendensi itu lebih kepada mencoba menemukan kembali pesan spiritual puasa, kira-kira seperti itu. Jadi pesan kerohanian puasa. Karena transendensi ini istilah filsafat yang sebenarnya berakar dalam tradisi Al-Quran, itu identik dengan kata mi'raj. Dan mi'raj itu sesuatu yang sangat lazim kita kenal bersama, sebuah peristiwa spiritual tentang pendakian kerohanian. Itu sebabnya mi'raj, misalnya di dalam surah Al-Ma'arij ayat 3, ditegaskan oleh Allah, minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij, yang secara harfiah artinya yang berasal usul dari Allah itulah yang mengalami mi'raj. Jadi yang tidak berasal usul dari Allah itu tidak akan pernah mengalami mi'raj. Nah ini menarik. Yang mana berasal usul dari Allah secara kategoris, secara filosofis, dan mana yang tidak masuk asal usul dari Allah. Ini menarik. Karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, dua diksi yang harus menjadi pintu masuk kita permenungan malam ini adalah pertama transendensi puasa dan yang kedua adalah filsafat diri. Transendensi itu seperti saya katakan tadi mi'raj, sementara filsafat diri kita akan coba telusuri bagaimana pesan-pesan Qur'ani tentang hakikat diri, filosofi diri, menggali hakikat diri. Ternyata kita memiliki banyak informasi yang sangat luar biasa dalam tradisi Qur'an. Dengan kata lain, ini juga pintu masuk kita bagaimana filosofi Qur'ani mengonstruksi kemungkinan-kemungkinan membangun filsafat diri dalam bangunan epistemologi. Karena itulah Bapak-bapak sekalian, pertama-tama yang kami ingin eksplorasi lebih jauh, pertama apa itu mi'raj, apa itu transendensi. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Media salat itulah mi'rajnya kaum mukminin. Hanya memang kita harus lihat dalam perspektif malam hari ini, mukmin itu apa? Sejauh ini kita melihat dan hampir semua tafsir ketika mencoba memberikan penafsiran terkait dengan kata-kata mukmin dengan berbagai derivasinya, mukminin, mukminat, alladzina yu'minun dan seterusnya, itu cenderung meletakkan mukmin yang bersifat eksternal, yaitu manusia mukmin yang ada di Jawa, manusia mukmin yang ada di Eropa, mukmin Amerika dan seterusnya. Sehingga pengetahuan kita tentang mukmin adalah satu entitas, satu komunitas, satu masyarakat dan seterusnya. Padahal pesan Al-Quran ini sebenarnya mukmin dalam kategori ini lebih kepada aspek spiritual. Mengapa? Karena sholat itu adalah merupakan dimensi spiritual. Sementara sholat media mi'rajnya mukmin. Bagaimana mungkin sholat sebagai suatu media spiritual, lantas yang mi'raj itu non-spirit? Kalau kita menunjuk mukmin dalam kategori sosial, mukmin itu adalah komunitas, entitas, sosial, bangsa, negara, maka kita sudah mulai mengalami kemacetan filosofis yang paling parah. Karena itu perlu kita rekonstruksi kembali bahwa mukmin sebenarnya semua kata-kata mukmin dalam Al-Quran itu menunjuk kepada aspek yang bersifat spiritual.
termasuk perintah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau demikian, apa itu mukmin? Karena mukmin ini yang mi'raj. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu media transendensinya mukmin. Kalau begitu, apa itu mukmin? Dalam hampir semua tafsir-tafsir metafisik, tafsir-tafsir isyari, misalnya Risalatul Qusyairiyah, salah satu tafsir mistik, mengandaikan bahwa yang disebut mukmin itu tak lain dan tak bukan adalah ar-ruh. Jadi sebenarnya setiap narasi-narasi Al-Quran yang menyapa kaum muslimin atau tepatnya kaum mukminin alladzina amanu dan seterusnya, itu adalah seolah-olah menurut Qusyairiyah adalah menyapa wahai ruh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai ruh-ruh yang bersemayam dalam setiap pribadi-pribadi kaum muslimin, bukan eksternalitas diri. Itu sebabnya as-salatu mi'rajul mukminin, yang mi'raj itu adalah si mukmin, dan mukmin itu siapa? Ruh yang mi'raj. Karena apa? Surat Al-Ma'arij ayat 3 disebutkan minallahi dzil ma'arij, yang berasal usul dari Allah lah yang mengalami mi'raj. Hanya yang berasal usul dari Allah lah yang mengalami transendensi, pendakian dan penerbangan-penerbangan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, sehingga mengapa puasa harus kita maknai sebagai suatu peristiwa spiritual, bukan peristiwa fikih. Kalau fikih kan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari mulai terbentang fajar hingga jatuhnya ufuk di sebelah barat. Itu kan fikih. Tetapi kalau itu yang kita jadikan sebagai definisi, maka sangat jauh kemungkinan kita bisa meraih takwa. Padahal takwa ini sangat serius. Mengapa serius? Karena ini adalah ujung daripada puasa. Nah, ketika kita berbicara tentang ujung daripada puasa, maka ada beberapa diksi, ada anggitan-anggitan, konsep-konsep yang harus kita bongkar kembali. Menjelang akhirnya puasa, kita berkenalan dengan diksi fitrah, yaitu zakatul fitri atau zakatul fitrah, dan yang kedua aidul fitri atau aidul fitrah. Ada apa dengan fitrah? Ada apa dengan fitri? Mengapa ia berada pada ujung puasa? Dengan kata lain, hanya manusia-manusia fitrah lah yang bisa meraih takwa. Kalau kita tidak berhasil menemukan manusia fitrah, maka kita pun juga berpotensi gagal untuk menemukan takwa. Nah, ini kira-kira hubungan antara yang pertama, yaitu transendensi, mi'raj di satu sisi, dan yang kedua, bagaimana filsafat diri ini kita gali kembali, supaya kita tahu mana diri kita yang berasal usul dari Allah, dan mana diri kita yang tidak berasal usul dari Allah per kategori filosofis. Pertama, di dalam Al-Quran, tujuan puasa seperti kita ketahui adalah takwa. Tetapi takwa itu apa? Itulah puncak kemuliaan. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan akram itu maha mulia, bentuk superlatif daripada karim. Ketika kita mencoba membuka-buka Al-Quran, maka hanya ada dua posisi akram, atau hanya ada dua pintu akram. Akram itu adalah potensi kemahamuliaan Allah yang diteteskan kepada orang-orang yang dikehendaki. Apa itu? Yang pertama, akram terkait dengan inna akramakum indallahi atqakum. Potensi kemahamuliaan Allah hanya bisa diteteskan kepada orang-orang yang membangun tradisi takwa. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, akram itu hanya bisa diraih ikra wa rabbukal akram. Bangunlah tradisi membaca, maka niscaya engkau pun berpotensi untuk menerima kemahamuliaan Allah. Jadi takwa dan membaca inilah sebenarnya yang menjadi pusat sentrum kesadaran kaum mukminin. Ketika ini terabaikan, terpuruk dari segi peradaban, tapi ketika kita memadukan antara tradisi takwa dan tradisi membaca, maka disinilah peradaban itu bermula. Inilah sebenarnya harta benda yang kita harus miliki. Kita harus perbaharui bahwa puasa ini karena dia berujung takwa, dia mengandaikan satu hal bahwa untuk mendapatkan tetesan kemuliaan Allah itu akan kita raih. Sekarang yang kedua, bagaimana membangun tradisi membaca. Membaca ini dalam kategori yang sangat luas, bersifat universal. Ikra. Itu sebabnya pada klausal atau anak judul kedua, filsafat diri ini menjadi penting. Ramadan juga berdasarkan nubuat Rasulullah SAW mengandaikan bahwa man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sungguh-sungguh menegakkan puasa Ramadan bil iman, dengan iman, dengan takwa tadi,
wahtisaban dan mengkaji diri secara sungguh-sungguh, membaca diri, maka dia berpotensi untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah silam. Ini kan menarik bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tersembunyi dalam nubuah Rasulullah dan juga pesan-pesan Quran yang sejauh ini kita tidak pernah membongkarnya secara serius. Nah, karena itu Bapak sekalian, terkait dengan yang pertama, bagaimana kita mi'raj? Hakikat sholat itu dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat mengenangku, kata Allah. Itu pasal Quran, untuk mengingatku. Apa itu ingat? Apakah ingatan itu berada pada intelektual kita? Tidak, saudara. Ada ingatan yang lebih dalam dan lebih sublim, lebih ilahi. Itulah ingatan-ingatan spiritual. Apa itu ingatan? Sesuatu yang pernah kita saksikan, saudara. Mana mungkin kita bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak pernah menyaksikan sebelumnya. Hanya hal-hal yang pernah kita saksikan sebelumnya lah yang bisa kita ingat. Pertanyaannya, mengapa Allah memberikan satu diksi-diksi yang melimpah ruah dalam Al-Quran? Udhkuruni udhkuruk. Berbanyaklah engkau ingat akan aku dan aku pun akan mengingat engkau. Kita bertemu dalam ingatan yang sama. Itu berarti memang kita pernah berjumpa dengan Allah. Karena hanya orang yang mengalami perjumpaan, hal-hal yang mengalami persaksian yang bisa saling mengingat. Kalau begitu, yang mana yang mengingat? Disinilah Allah mengatakan bahwa sebenarnya ada suatu peristiwa pra-keabadian dan pasca keabadian yang kita sebut dalam versi Al-Quran sebagai ruh, di mana ruh-ruh itu pernah mengalami penyaksian langsung kepada Allah. Alastu qalu bala syahid. Ketika seluruh ruh dikumpulkan, pra-keabadian, semesta. Ini juga menarik, karena menurut Ibnu Arabi, salah seorang filosof Bang Panimbang, dalam satu risalahnya yang sangat populer, yaitu Risalatul Kaun. Risalatul Kaun ini kalau bisa diterjemahkan risalah tentang kosmos, Al-Kaun, Kauniyah, ya. Jadi risalahnya ini berjudul Asy-Syajaratul Kaun, pohon kosmik, pohon semesta, pohon alam semesta. Yang menariknya, kata Ibnu Arabi, bahwa al-kaun, kauniyah, kaun itu berakar dari kata kun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah dikepung oleh kemahatunggalannya, ketika Allah dikepung oleh kemahasenyapannya, ketika Allah dikepung oleh kemahasendiriannya, kata Ibnu Arabi, maka beliau berhasrat untuk menciptakan sesuatu di luar dirinya. Dan ketika berhasrat untuk menciptakan dirinya, beliau hanya mengatakan kun fayakun. Siapakah itu kun dan siapakah itu fayakun? Menurut Ibnu Arabi, secara ontologi, kun itu hakikatnya adalah Muhammad. Sementara fayakun adalah seluruh semesta, seluruh realitas. Apakah itu realitas malakut, realitas jabarut, realitas jin, realitas semesta raya, termasuk realitas ruh. Makanya Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan, Muhammad, engkau adalah kunku dan aku adalah fayakun. Muhammad adalah kun, seluruh realitas di luar Allah, itulah fayakun, kun fayakun. Itu sebabnya Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, ana nurillahi wal mu'minuna minni. Aku ini adalah manifestasi cahaya Allah yang melimpah ruah. Dan dalam bahasa Al-Quran disebut Syirajan munira, yaitu cahaya benderang tak terpermanai. Itulah Muhammad. Ana nurillahi, aku inilah manifestasi cahaya Allah. Wal mu'minuna minni, dan mukmin itu adalah tetesan cahaya. Lantas siapa itu mukmin? Kembali kepada pemahaman awal bahwa mukmin itu bukan eksternal, tapi mukmin itu ruh itu sendiri. Kenapa mukmin itu ruh? Karena dalam surat Al-Hijr ayat 29 dinyatakan asal usul ruh itu berasal usul dari Allah. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fi ruhi, kata Allah. Ketika aku telah menciptakan manusia secara sempurna, lalu kutiupkan ruhku kepada setiap pribadi. Karena Allah menggunakan diksi ruhi, ruhku, itu sebabnya ruh adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Makanya ruh itu juga disebut mukmin. Di mana alasannya? Di surah yang biasa
sangat lazim kita dengar dan saya bacakan tadi pada salat Isya berjamaah, disebutkan bahwa al-mu'min salah satu sifat Allah. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu adalah sifat-sifat Allah. Al-mu'min. Apa itu mu'min? Yaitu yang maha mempercayai dan memberikan kepercayaan. Al-mu'min salah satu, kalau dikategorikan dia mim besar. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ruhku, sebagian ruhku kepada setiap pribadi, maka disinilah mengalami penetesan cahaya dari mim besar yaitu mukmin Allah kepada mim kecil yaitu mukmin setiap pribadi. Di titik inilah Bapak Ibu sekalian, kata-kata mukmin dalam bentuknya yang paling beragam dalam Al-Quran itu menunjuk kepada ruh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ruh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan mandatori kepada Muhammad sebagai wasilah, penghubung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mukmin, shallu, kamu juga harus berkomitmen menjadikan Muhammad sebagai wasilah. Jadi mukmin itu ruh, saudara. Bukan eksternal. Ini dulu yang kita harus rekonstruksi ulang. Kalau ini kita pahami, maka kita akan bisa bertemu mengapa ujung dari puasa itu adalah takwa, puncak yang paling termulia, akram. Karena yang disapa itu adalah mukmin. Apa yang harus dilakukan? Mi'raj, transendensi terus menerus. Minallahi dzil ma'arif. Karena dia berasal dari Allah, itu sebabnya hanya dia yang bisa mengalami transendensi, mengalami mi'raj secara berkeseterusan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kata-kata mukmin ini adalah salah satu pembuka kita untuk merekonstruksi kembali pemahaman keberagaman kita bahwa mukmin itu adalah sumber dari inspirasi daripada kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, poin yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Al-Quran meminta kita untuk rendah hati, untuk menemukan hakikat diri kita. Maka rendah hatilah, belajarlah kepada semesta, karena semesta adalah saudara kembar kita. Kita bersaudara secara kosmos. Salah satu yang ditunjuk misalnya dalam kitab-kitab filsafat mistik, khususnya filsafat Quran, itu surah At-Tin. Kami pernah mendiskusikan dengan Bang Manimba. Ketika surah At-Tin ini dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, auzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada apa dengan surah At-Tin? Salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, mantan preman. Ya, beliau ini mantan preman padang pasir. Setiap pedagang yang lewat dihadang oleh beliau. Dan begitu beliau masuk Islam, beliau yang paling tekun, tidak mau pulang ke rumahnya, dia tinggal di masjid, dan dialah ini sebagai ahlu sufah, akar daripada tradisi sufisme di kemudian hari. Abu Dzar Al-Ghifari salah seorang pentolannya. Sebagai mantan preman, dia miskin ilmu tapi kaya hakikat. Salah satu pertanyaan beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa hikmah di balik surah At-Tin? Mengapa Allah bersumpah 4 kali kepada alam, lalu disusul bersumpah kepada manusia? Wat-tin, pohon tin, ini yang pertama, alam, pohon. Az-zaitun, buah zaitun, juga alam. Wa turi sinin, bukit Sinai, juga alam. Wa hadzal baladil amin, negeri yang penuh dengan kedamaian yaitu Makkatul Mukarramah, juga alam. Dan setelah itu disusul dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah mencipta manusia dalam sebaik-baik cipta. Setelah 4 kali alam, tiba-tiba masuk manusia. Ada apa? Pertama Rasulullah menjawab sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa hadis ini ketika beliau bertanya, itu Abu Dzar, Rasulullah mengatakan bahwa sejatinya 4 alam ini adalah merupakan simbolisme metafora untuk 4 tradisi kenabian. Yang pertama At-Tin, surah At-Tin itu dinisbahkan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, yaitu pohon tempat di mana Zulkifli mengalami pencerahan, proses tahanus, yaitu pendalaman spiritual, dan beliau diangkat sebagai Rasulullah di bawah pohon tin itu. Yang menarik ini Bapak Ibu sekalian, dalam studi-studi kami pernah menelusuri kata Zulkifli ini adalah sebuah nama yang non-Arabic. Dia adalah sebuah istilah nama Arab. Jadi dia bernama Zul Al-Kifl. Zul Al-Kifl ini nama kampung saudara.
Ini merupakan satu jejak-jejak tradisi kerohanian bahwa orang-orang yang mengambil nama kampungnya itu barang itu mempunyai jejak-jejak spiritual. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu dari Banten, Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Narim, Syekh Yusuf Al-Makassari itu dari Makassar. Tapi tidak semua orang bisa mengambil dengan semena-mena nama kampungnya, karena itu adalah jejak-jejak spiritual. Jangan mentang-mentang Andi Faisal Colong Al-Bugisi, belum tentu. Karena dia dituntut mempunyai kekayaan rohani. Al-Bimah, Al-Falimbani. Nah ini rupanya Zul Al-Kifil, Zul dari Al-Kifil. Nah Al-Kifil inilah kata-kata yang non-Arabik, ditelusuri. Ternyata Al-Kifil ini itu adalah nama sebuah kampung, sebuah kota yang berada di dataran India, yaitu Kafilah Wasta. Al-Kifil itu Kafilah Wasta. Siapakah tokoh besar yang ada di India yang lahir di Kafilah Wasta? Cuma satu, Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama. Tidak ada tokoh besar yang berada dalam catatan sejarah dunia yang lahir di Kafilah Wasta kecuali hanya Siddhartha Buddha Gautama yang pernah mengalami pencerahan Sang Hyang Widi di bawah pohon Bodhi. Jadi jangan, Bodhi itu adalah Atin, saudara. Jangan-jangan Nabi. Karena dalam surah Al-Mu'min, surat 40 ayat 78 disebutkan, laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh-sungguh Muhammad, sebelum aku membentangkan dan membangkitkan engkau sebagai rasul, aku telah mengutus sejumlah rasul-rasul sebelum engkau. Minhum man qasasna 'alaik, sebagian rasul itu aku telah kisahkan kepada dalam Al-Qur'an 25, mulai dari Nabi Adam sampai engkau. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan sebahagiannya lagi kami tidak kisahkan kepada. Lagi-lagi Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi yang lam naqsus alaik, yang tak terkisahkan dalam Al-Quran? Riwayat Ahmad bin Hanbal disebutkan, Nabi menjawab, nabi-nabi yang masuk kategori waman lam naqsus alaik, nabi yang tak terkisahkan Al-Quran, tak kurang dari 124.000 orang, saudara. Sebelum aku, kata beliau, ratusan ribu. Karena itu kita harus rendah hati. Kita jangan terlalu sombong dengan kesempurnaan Islam, seolah-olah hanya Islamlah yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan menuju Tuhan. Tidak. Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Itu sebabnya jalan menuju Tuhan sebanyak nafas-nafas orang yang merinduinya. Ngapain kita harus menghalangi orang untuk bertemu Tuhan? Agama itu bukan sesuatu yang ilahi dan mutlak, tapi dia adalah jalan darinya dan untuk kembali kepadanya. Untuk apa kita berkelahi di jalanan, saudara? Kalau kita hanya berkelahi jalanan, kita jadi anak jalanan gitu. Nah, inilah yang menjadi satu interupsi kebatinan kita, sehingga pada malam ini kita akan mencoba menyelami kembali kepada surat Tin. Salah satu pemikir Islam kontemporer yang sangat terkenal, yaitu guru besar dari George Washington University, Profesor Syekh Hussein Nasr. Beliau pernah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada namanya Kisahul Quran, yaitu sumpah dalam risalah Al-Quran. Yang menariknya itu bahwa ketika Allah bersumpah kepada sesuatu, itu berarti sesuatu itu sangat penting. Ada penekanan, ada aksentuasi. Ketika Al-Quran surat Tin kepada alam 4 kali, kemudian disusul dengan manusia, beliau mengatakan ada yang disebut dengan persaudaraan secara alam. Ada hubungan nasab. Jadi hubungan kekeluargaan antara ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Berarti antara alam semesta dan manusia memiliki persaudaraan. Salah satu jejak persaudaraan kita dengan dia adalah bahwa seluruh itu mengalami keterpanggilan kembali ke asal usulnya. Apa yang disebut dengan keterpanggilan itu diwakili oleh tradisi tawaf. Tawaf itu adalah satu bentuk melingkar dan berputar di mengelilingi Ka'bah dengan cara counterclockwise, yaitu menghantam arah jarum jam. Ka'bah di sisi kiri kita berputar 7 kali, itu artinya counterclockwise. Kita seolah-olah menghantam arah jarum jam. Kalau jarum jam berputar ke kanan, tawaf berputar ke kiri, saudara. Apa maknanya itu? Kata Nasr, tawaf mengandaikan suatu isyarat bahwa kita memutar jarum jam kembali ke belakang. Memutar jarum jam kembali ke belakang itu artinya kita akan mencoba untuk menelusuri titik berangkat kita. Dan titik berangkat kita
itu juga merupakan titik pulang kita. Itulah hikmah dan hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berangkat dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan cara kembali yang paling sukses adalah memutar jarum jam ke belakang. Mundur ke belakang itu adalah cara untuk menemukan kembali di titik mana kita berangkat. Saudara-saudara, kalau Anda bertanya tadi, Saudara Sabri, Anda berangkat di titik mana tadi sebelum Anda bicara? Saya tidak akan bisa memahami dan saya mungkin tidak ingat lagi. Tetapi ketika diputar, ya rekaman ini diputar ke belakang, oh ternyata saya di sini. Jadi hanya mundur ke belakanglah mekanisme yang paling cepat untuk menemukan titik berangkat seseorang. Makanya Allah menyatakan irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tercerahkan, irji'i, kembalilah. Apa itu kembali? Menemukan titik berangkatmu. Pikir radiyatan mardiyah dengan cara reda. Jadi orang-orang kembali adalah orang-orang yang sukses menemukan kembali titik berangkatnya. Sekarang yang kedua, titik akhir. Siapa diri kita? Hanya orang-orang yang tahu titik berangkat dan titik pulangnya lah yang bisa mengetahui hakikat dirinya. Hanya orang-orang yang berinna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah yang bisa mengenali titik dirinya dan hakikat dirinya. Fitri sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan tradisi puasa adalah berbicara tentang hakikat diri. Salah satu filsafat diri yang bisa dikembangkan dalam berisi Al-Quran, surat At-Tariq ayat 1 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmut thaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fal yanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat tarayib. Surat At-Tariq 1 hingga 7 memberikan suatu penegasan bahwa setiap pribadi, Bang Akbar, Bang Manimbang, Bang Yoga, Bang Faisal Jolong dan saya dan kita semua ini memiliki dua asal usul, saudara. Hanya orang-orang yang tahu asal usulnya lah yang bisa sukses untuk pulang. Dengan kata lain, ketika gagal untuk mengenali kembali dari titik mana asal usul kita, maka kita berpotensi untuk tersesat kembali. Asal usul yang pertama, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di dalam diri setiap pribadi ada hafiz, kata Allah. Apa itu hafiz? Itulah mukmin. Apa itu hafiz? Itulah ruh. Apa itu hafiz? Itulah minallahi dzil ma'arij. Itulah yang berasal usul dari Allah. Karena wa nafakhtu fihi. Dia kutiupkan. Soalnya karena dia adalah sesuatu yang ditiupkan langsung oleh Allah, itu sebabnya dia berasal usul dari Allah. Karena dia berasal usul dari Allah, dialah si mukmin. Dialah barang kepercayaan Allah satu-satunya dalam diri pribadi kita. Allah tidak akan mempercayai intelektualitas kita. Allah tidak akan mempercayai seluruh indera kita. Ditolak semua. Satu-satunya barang kepercayaan dia adalah si mukmin yang dihembuskan Allah ke dalam diri kita. Dia yang tidak pernah berbohong, saudara. Dia yang tidak pernah bernegosiasi dengan kita untuk kejahatan. Dia yang bahkan menginterupsi kita. Salah itu Sabri, salah itu Yoga, salah itu Manimbang. Itulah intrusi kebatinan, itulah si mukmin, itu yang memberontak, dan itulah barang kepercayaan Tuhan satu-satunya. Dari mana asal usulnya? Dari Allah. Karena dia berasal usul dari Allah. Dalam tradisi filsafat Islam disebut al-aslu, al-usul, asli dalam bahasa Indonesia. Itulah diri kita yang asli. Jadi di balik Bang Yoga ini ada yoga yang asli. Itulah ruh, itulah mukmin. Di luar itu tidak asli. Dalam bahasa canggihnya tidak otentik. Jadi yang otentik itu adalah ruh, itulah mukmin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ketahuilah bahwa di dalam diri setiap pribadi ada ruh, ada mukmin, ada barang kepercayaan Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa tidak selalu menginterupsi kita, selalu menegur kita, selalu memprotes kita ketika kita mencoba untuk membelot dari pesan-pesan ilahi dan coba membelot dari pesan-pesan kenabian. Itulah mukmin, itulah asal usul kita, dan itulah diri kita yang asli, itulah yang fitri, saudara. Puasa ini sebenarnya harus berkelahi dengan tradisi-tradisi yang telah mengepung kita hampir 11 bulan. Kita lawan itu, kita kembalikan kepada fitrahnya bahwa ada diriku yang sejauh ini terlempar keluar, diriku yang terlontar hal-hal yang bersifat eksternal. Sejauh ini aku kenal adalah diriku yang bersifat eksternal, diriku sebagai sekjen kami, diriku sebagai ketua dewan pembina, dewan penasihat kami, diriku sebagai kopres MN kami, itu adalah pribadi terlontar keluar. Diriku sebagai direktur BBB, pribadi yang terlontar keluar. Padahal itu adalah pribadi-pribadi yang palsu, yang tidak otentik.
Karena itulah Bapak-Bapak dan Saudara sekalian, hikmah puasa ini adalah merupakan satu media. Setiap orang diberikan pendadaran. Ini dulu pendadaran gitu. Atau dalam bahasa teknis Islam, Ramadan atau pembakaran. Jadi kita dibakar secara spiritual. Saya sering kan ketika logam mulia yang disebut dengan emas itu bercampur baur dengan logam-logam palsu, maka hanya satu metodenya, yaitu melakukan proses pembakaran sampai titik didih tertentu sehingga ia terurai dan dia terpisah mana logam mulia dan mana logam palsu. Ramadan adalah satu media untuk membakar kita secara spiritual. Supaya kita tahu mana diriku yang ilahi, yang usuli, yang mukmin itu, dan mana diriku yang tidak asli. Itu sebabnya sebelum kita berakhir, maka kita diberikan beban syar'i, tapi itu sangat simbolik spiritual, yaitu zakatul fitri. Zakatul fitri itu artinya satu bentuk negosiasi kepada Tuhan bahwa aku sukses mengenali kembali diriku yang fitrah, yang asli, yang mukmin, yang betul-betul otentik. Dan orang-orang yang menemukan diri otentiknya inilah yang untuk mengikuti keesokan harinya 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, artinya merayakan karena setiap pribadi telah menemukan dirinya yang asli, dirinya yang otentik, dirinya yang fitri. Demikianlah kira-kira Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Mudah-mudahan permenungan kita malam hari ini kan bekas-bekas yang bisa menyebut keimanan kita yang akan melakukan proses transenden darus Al-Quran melalui kajian-kajian, melalui salat malam, melalui silaturahmi dan sebagainya, dan kita akan mengenali bahwa diriku yang asli dikepung oleh simulakrum, satu jejak-jejak tanda yang bersifat eksternal, itu kita kita mengenali kembali diri kita yang asli, yang otentik, dan itu yang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.